dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma Alhamdulillah ya, kita masih bisa melakukan pembelajaran walaupun tidak secara tatap muka, tetapi kita masih bisa melakukan melalui video. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian juga sehat walafiat seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas bab yang terakhir, yaitu bab 11. Coba kalian di situ membuka buku ya. Buka buku halaman 181. Yaitu tentang toleransi sebagai pemersatu bangsa. Ada yang tahu toleransi? Pasti kalian sebagai siswa SMA, apalagi sudah kelas 2 ya, pasti tahu apa itu toleransi. Toleransi menurut istilah dapat diartikan sebagai sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat berarti sebagai sikap saling menghargai dan menghormati antar individu ataupun antar kelompok dalam sebuah masyarakat ataupun dalam lingkup lainnya. Jadi dengan toleransi kita sudah saling menghargai, sudah saling menghormati. Sesuai bab yang akan kita bahas, yaitu tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Mengapa demikian? Karena di bangsa Indonesia ini terdapat beberapa macam budaya, terdapat beberapa suku, terdapat beberapa ras, dan juga terdapat beberapa agama. Dengan saling menghargai ini, setiap suku, setiap agama, setiap budaya akan saling menghargai dan akan bersatu. Seperti itu ya. Toleransi juga sudah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Hal ini dicontohkan pada kisah Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali bin Abi Thalib akan melakukan sholat berjamaah bersama Rasulullah dan jamaahnya di masjid. Ali berangkat tergesa-gesa karena telah mendengar iqomah dari masjid yang akan ia tuju. Di tengah perjalanan di gang sempit, Ali menjumpai kakek tua. Demi memuliakan kakek tersebut, Ali tidak mendahuluinya. Dan setelah sampai di masjid, ternyata kakek tua itu tidak ikut ke masjid, tetapi lurus saja. Dan ternyata kakek tua tersebut beragama Nasrani. Sedangkan Ali masuk ke masjid dan menjumpai Rasulullah dan jamaahnya masih dalam posisi ruku. Akhirnya Ali mengikuti sholat berjamaah dengan sempurna. Setelah sholat berjamaah, salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tadi ruku lama sekali? Tidak seperti biasanya engkau melakukan seperti itu." Rasulullah menjawab, "Saat saya sedang ruku tadi, malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku dan menahannya. Setelah malaikat Jibril melepaskan sayapnya, barulah saya bangun dari ruku." Salah satu sahabat bertanya lagi, "Mengapa malaikat Jibril melakukan hal demikian?" Malaikat Jibril datang dan menjelaskan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saat engkau sedang sholat tadi, saya melihat Ali bin Abi Thalib tergesa-gesa menuju ke masjid. Tapi di tengah perjalanannya, beliau mendapati seorang kakek. Dan demi memuliakannya, Ali tidak mendahuluinya, walaupun kakek tersebut beragama Nasrani." Nah, dari cerita tersebut bermakna bahwa toleransi ini sangat penting dalam kehidupan manusia, antar umat beragama, antar individu, antar kelompok, seperti itu. Toleransi itu baik dalam berkata-kata, baik dalam bersikap, sehingga dengan bertoleransi kita mampu menghargai dan menerima orang lain.
toleransi juga sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan pada dalil-dalil yang akan kita baca berikut ini. Kita baca bersama-sama ya. Yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsih. Yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang hamba beriman dengan sempurna hingga dia mencintai tetangganya. Atau Rasulullah bersabda, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya pada firman Allah surat Yunus ayat 40 sampai 41. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul adzim. Artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Semoga dapat diterima dan bermanfaat untuk kalian semua. Seperti biasanya, Ibu selalu memiliki pantun. Kali ini satu pantun. Jalan-jalan membeli gergaji, gergajinya untuk memotong roti. Jangan lupa selalu menghargai, karena dengan itu tidak akan menyayat hati. Maknanya yaitu, sebagai manusia kan terkadang mengingatnya apa hal buruk yang orang lain lakukan, tetapi seharusnya mengingat kebaikan orang lain. Karena dengan menghargai, maka kita tidak akan memiliki kenangan yang buruk dengan orang lain. Jadi dengan menghargai, dengan toleransi, kita akan memberikan kesan yang baik kepada setiap orang. Seperti itu. Ya, jadi hargailah perbedaan, ciptakan suasana harmonis. Kalian tahu pelangi? Pelangi itu indah, walaupun tidak satu warna. Kalau pelangi satu warna, bukan lagi namanya pelangi. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.